Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Opini Skena. Opinikan skenamu. Nah, mungkin kalian kaget kenapa saya ada di sini, ada di channel ini. Sebelum saya banyak ngobrol-ngobrol, tentunya saya akan mengucapkan dulu selamat tahun baru 2021. Semoga kalian semua, ya kita semua ya diberikan kesehatan dan keberkahan yang berlimpah tentunya. Oke nih, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dengan salah satu musisi yang menurut saya ini musisi kelas dunia ya, kelas dunia. Ada baiknya kalian mungkin bisa bisa pantengin terus. Kalian bisa pantengin terus sosmednya Pasukan Perang dan bisa like juga. Tentunya kalian bisa subscribe channelnya Pasukan Perang Official buat dapetin update terbaru. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan info. Ini dia Opini Skena. Oke, bicara soal skena, pastinya banyak sekali yang akan dibahas ya. Karena nggak akan selesai buat ngobrolinnya. Makanya program ini dibuat biar kalian semua bisa tahu gimana sih di balik layar para musisi dan band. Juga kenapa bisa bikin konser yang didatengin penonton dengan ribuan bahkan puluhan ribu penonton. Kelo tuh sok. Bayangin sebuah band metal ya, mengadakan konser, bikin konser tunggal yang didatengin ribuan penonton. Metal, Bro. Ya, bukan musik yang bukan musik yang pada umumnya semua orang tahu lah. Ini lebih segmented gitu. Nah, jadi kayaknya bakalan seru nih kalau misalkan obrolan saya ini ditemenin oleh seorang yang bisa bercerita banyak juga tentang konser tersebut. Nah, biar nggak lama-lama dan biar nggak penasaran, saya akan ditemenin oleh siapa dia? Oke, Hin Akeo Nektura. Kumaha Akeo kabarna? Saya daman pernah deui asa keur kamari nya. Anjir. Ai Nektura teh bensa. Biasa. Aduh, aing mah sakalina. Kita ngobrol di sakalina ya ngobrol bareng deh ya. Tapi enggak apa-apa kayak. Iya. Enggak apa-apa. Emang kita harus sering banyak ngobrol. Benar. Biar biar komunikasi lancar aja. Kayaknya emang komunikasi kita kurang lancar. Jadi terpaksa dipertemukan di wadah yang lain. Di ruang yang lain. Bener. Apa-apa ya? Ya. Benar naon. Oke, Keo. Nih ngomongin masalah konser ya. Ngomongin masalah konser, kita flashback ke belakang lah. Sekarang Hin Akeo ini sebagai gitaris di Nektura, terus di Humiliation, terus ngajar juga ya? Ya. Di AGC dan di ISBI sebagai dosen. Ya. Dosen dokter Aroma. Dan dokter sih ya, rek nyaingan urang. Oke, ngomongin kita konser, kita flashback ke belakang. Nih, saya pengen tahu cerita tentang konser B-side. Karena pada waktu itu ya agak-agak cerita sedikit ya. Iya. Karena pada waktu itu sebelum di Nektura kan Akeo ini di B-side ya. Ya. Di B-side berapa tahun? 2003, 2002 sampai bukan B-side awal kan ya? 2012 sampai 2012 berarti 8 tahunan lah. 8 tahun. Kurang lebih.
8-9 lah. Album berapa album bisa? Satu album. Dan satu album ini yang menurut saya apa sih albumnya teh? Against Ourselves. Nah, album ini yang meledak, kemudian jadi fenomenal setelah ada konser tunggalnya di ACC ya. Pada waktu itu 2008. Nah, saya sendiri pengen tahu nih, dan mungkin banyak orang juga pengen tahu gimana sih ceritanya B-Side pada waktu itu bisa bikin konser tunggal itu kan? Ya. Tidak ada band lain. Enggak. Kalau nggak salah, saya hanya B-Side aja kan? Hanya B-Side aja satu band di gedung ACC pada waktu itu 2008. Gimana sih ceritanya bisa bikin konsernya di ACC padahal penontonnya yang luar biasa membludak. Apakah nggak kepikiran sebelumnya akan sehebat itu gitu penonton yang datang? Apa ini hanya mungkin teman-teman B-Side dulu hanya bikin ini konser ini sebagai syukuran dan tidak menyangka akan sebanyak itu apresiasinya gitu, respon dari teman-teman gitu. Gimana sih ceritanya? Jadi kalau mau bicarain konser itu tuh sangat emosional sih ya, maksudnya ya karena saya persis berada di situ dan terlibat di dalamnya. Tapi ya kita lihat ada beberapa hal positif yang saya kira teman-teman juga harus tahu gitu, maksudnya cerita di balik datangnya banyak orang ke konser itu gitu. Jadi ya pada umumnya sih sebenarnya karena kita juga awal-awal dari hari semenjak B-Side aktif lagi, karena sebelumnya tuh beberapa tahun sebelumnya B-Side belum aktif kan, dan jadi ketika formasi itu, jadi waktu itu formasinya ada Akeo, Agung, Oang, Icat, Baby sama Fane. Jadi waktu itu tuh punya keinginan untuk bikin album. Saya jadi agak panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa. Di sini mau panjang kali lebar bebas. Ini channel saya, tenang. Bebas ya. Ya umumnya gitulah ya, sebagaimana seorang musisi ingin karyanya didokumentasikan melalui album lah ya, kurang lebih gitu. Jadi kita punya keinginan untuk bikin album, dan akhirnya teman-teman sepakat ngumpulin lagu, ngumpulin dana, akhirnya dan bisa terlaksana sampai 2007 awal kita mulai rekord kalau nggak salah. 2007 awal. Di proses itu pun belum Icat deh. Di proses itu tuh Fatah sebelumnya gitaris. Fatah. Cuman karena dia sibuk kerja dan akhirnya di akhir sebelum rilis digantiin sama Icat. Berarti proses penggarapan lagunya bersama Fatah. Proses penggarapan lagu dari awal sampai beres materi-materi yang akan direkam gitu. Itu awalnya sama Fatah, dan akhirnya karena kebutuhan untuk manggung harus ada gitaris lagi, dan akhirnya direkrutlah Icat gitu. Di situ Icat kalau sekarang berarti Jeruji ya, Icat Jeruji. Nah, sejak itu 2007 awal lah kalau nggak salah, kurang lebih setahunan proses. Akhirnya ceritanya beres. 2008 tuh yang saya lihat, dekade itu tuh emang ekspresi teman-teman musik independen di Bandung itu tuh sangat besar. Jadi yang saya lihat tuh, kenapa momen itu dipilih juga karena kita ngelihat bagaimana ekspresi teman-teman terutama musik independen itu sangat besar, dan akhirnya kita putusin gitu, yaudah Februari aja. Dan sesudah itu tuh kami lihat juga sebenarnya banyak yang ngantri, teman-teman pengen bikin showcase gitu ya, maksudnya bikin event untuk di tahun itu, terus di bulan itu kali ya, di awal tahun 2008 itu. Dan sebelum itu juga ya sangat terbuka lah gitu, beberapa acara ada, bahkan di hari itu pun ada 3 acara atau lebih gitu kalau nggak salah pas hari itu. Betul. Terus ya karena kita akhirnya sepakat gitu pengen bikin acara, dan akhirnya dipilihlah 9 Februari 2008. Itu kenapa Februari? Mungkin dari sekian banyak band yang ngantri, B-Side pengen bikin, namun cek orang mah saacan baturnya di awal tahun kurang yang halalah gitu kan ya.
dan kita juga tidak punya harapan yang lebih sih sebenarnya waktu itu. Maksudnya ya itu mah hanya bentuk syukuran kita akhirnya setelah sekian lama B-Side berdiri. Saya nggak tahu kapan persis kapannya bisa, cuman dia juga termasuk first wave ya, maksudnya gelombang pertama musik metal di Bandung, Ujung Berung Bandung itu, dan baru terlaksana bikin rilis album di tahun 2008. Maksudnya nunggunya cukup lama, dan itu tuh sangat emosional bagi kami karena ya album pertama, kebayang lah ya. Album pertama tuh ya ngebayangin bagaimana akhirnya karya kita bisa didengerin gitu. Ya. Dan akhirnya dipilihlah Februari. Februari. Dan sebelum itu emang ya kita juga coba ngerangkanya meeting gitu, terus dibantu sama teman-teman komunitas juga, dibantu sama ya seperti ya umumnya lah ya, karena teman-teman di Bandung tuh sangat support gitu, dukung. Jadi acara itu tuh didukung sama banyak itu juga sih, plotting gitu, teman-teman pokoknya semua lah ya, teman-teman di komunitas teman-teman yang bergerak di wilayah ekonominya tapi masih terkait dengan komunitas itu tuh pokoknya hal-hal yang terkait dengan musik metal waktu itu tuh sangat apa ya, lagi masa kemasan lah ya kalau misalkan lah ya, kalau boleh nyebutin itu lah ya, masa kemasan gitu. Jadi waktu itu tuh emang ya sangat, kalau ada acara tuh sangat support dari teman-teman itu tuh gede gitu, datangnya gede, baik yang gerak di ekonominya, di pelakunya gitu, bahkan musisinya gitu. Makanya selain termasuk penggemarnya juga, makanya ketika waktu itu bikin event tuh yang datang tuh sangat banyak, malah di luar perkiraan. Yang waktu itu setahu saya sih 800, ingat saya juga itu cuman 800 orang yang apa namanya disebutnya itu kapasitas gedungnya. Terus kapasitas itu 800 aman. Nah, 800 itu nyaman lah, maksudnya tinggal diinin. Cuman ya kita juga tidak punya harapan gede tuh karena album pertama satu. Terus waktu itu juga, tapi emang yang bikin apa yang mungkin lah yang rasa penasaran para penggemar mungkinnya dan musisi-musisi metal lainnya atau mungkin di luar metal juga, karena si B-Side itu tuh udah lama nggak ini, udah lama nggak bikin konser, apalagi ini konsernya judulnya tunggal, dan kami tuh nggak tahu, tiba-tiba waktu itu mutusin bahwa ini kayaknya tepat dan kita tidak mau ada band pendamping di situ karena kasarnya mah PD kami waktu itu lagi bagus. Terus jadi enak PD. awal gitu ya. PD-nya lagi oke gitu, yaudah nggak usah ada, akhirnya sepakat teman-teman nggak usah ada band pembuka, pendukung gitu dan lain-lain, karena sebelumnya itu tuh emang kami juga ngisi di beberapa acara yang sampai akhirnya puncaknya di situ gitu. Dan mungkin itu ke bawah, salah satu kenapa itu jadi sih bisa jadi ramai itu karena mungkin sebelumnya happening meren ya. Ya banyak yang lagi suka meren waktu itu. Kalau ngomongin bentuk promo, sebenarnya harusnya bentuk promo seperti itu, kayak pamflet itu ya, harusnya masih tetap dilakukan. Karena saya lihat gini loh, dari dulu sampai sekarang yang namanya brand, apalagi brand besar, kalau brand besar ngapain sih dia masih promo, padahal udah terkenal, tapi mereka masih loh melakukan nempelin di pojok-pojok di tiap kota gitu, tiap sudut strategis kota gitu ya. Kayaknya ya itu salah satu bentuk orang yang tadinya nggak main medsos atau orang yang nggak tahu sambil naik angkot atau pakai motor lihat tuh apa ini tanggal sekian, jadi penasaran. Itu juga ya. Ya itu yang juga bisa mendatangkan banyak orang. Dan akhirnya ya pas waktu acara tuh jadinya ya itu di luar dugaan gitu, teman-teman yang bahkan teman-teman yang lama nggak ketemu pada datang gitu, betul, termasuk saya juga ada. Itu karena mungkin masanya lagi happening pisan itu album musik metal tuh waktu itu, dan akhirnya jadi si gigs tuh jadi kayak punya peranan gede untuk keberlangsungan skena lah ya, anggaplah gitu lah ya. Keberlangsungan skena tuh salah satunya dengan adanya gigs yang cukup banyak gitu waktu itu, dan itu tuh jadi dipakai buat sarana silaturahmi teman-teman gitu yang udah lama gak ketemu dan lain-lain, kita ketemu dan akhirnya ngobrol lah gitu di gigs itu.
Dan yang datang teh di luar dugaan itu hampir 1000-an lebih lah. Sebulan lebih. Tapi ngomong-ngomong tiket habis tapi Tiket habis walaupun 800. 800 di tiket, cuman kesinian saya juga baru tahu ya, ini juga saya baru ngobrol di sini nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa. Sedikit ya ngobrol mungkin aja. kalau teman-teman tahu dari media, kalau misalkan tiket ya selentingan beberapa media ngomong bahwa tiket tuh dicetak di luar kapasitas, Jual gitu. kapasitas ya. Ternyata sebenarnya ini juga saya dari data dari ya udahlah sepengalaman saya aja gitu, sepengalaman saya dan ngobrol sama teman-teman, karena waktu itu juga di dulu mah ada ya IO lah ya. IO-nya tuh sebenarnya si manajer kami gitu, si Adit itu dia punya IO, dan akhirnya dia presentasi bahwa udahlah ini disebutnya tuh diorganize gitu, atau diatur sama teman-teman yang itu gitu, dan akhirnya dia tuh celetuk kayak sebenarnya ini tuh kapasitas 800, cuman karena kepentingan pencetak dan harus ada minimal order gitu, jadi terpaksa si dicetaknya tuh lebih dari yang di kapasitas itu. tapi tidak dijual. Salahnya, salahnya si tiket yang sebenarnya tidak boleh dijual dan tidak dijual itu tuh disimpan di tempat tiket. Jadi karena mungkin datanya ada, maksudnya buktinya ada, dan akhirnya itu tuh jadi bukan bahan lah, jadi yang akhirnya menyelewengkan berita gitu. Maksudnya beritanya sebenarnya nggak seperti itu gitu, yang seperti di media-media. Dan padahal mah gitu maksudnya sebelumnya juga dia emang si penyelenggara acara tuh Eng dan Adit dan teman-temannya juga udah bilang dulu ke band bahwa acara tuh gini, yang kasarnya begini lah, acara tuh kapasitasnya 800, tapi karena minimal order dari si pencetak si tiketnya harus segitulah gitu, maksudnya harus berapa, atau dan akhirnya lebih dari kapasitas yang ditentukan, dan salahnya harusnya mungkin nggak dibawa, cuman karena riweuh kali ya. Karena riweuh jadinya disimpan di situ, dan akhirnya ketemu sama jadiin bukti bahwa ini lebih dari sekian. Lebih dari sekian gitu, dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin karena saya juga ada di situ. Kalau ngomongin masalah tiket lebih dan emang itu tidak dijual kan ya. Sebenarnya itu ada saya pada waktu itu pas begitu B-side udah jalan satu lagu saya masih di luar posisinya, dan itu emang penonton sudah masuk semua. Dan kemudian kayak ada gelombang kedua gitu penonton, tiba-tiba dengan banyak orang itu berbondong-bondong, wah iya baru dakti mana ya, rekam mana, ternyata iya mereka mau pada nonton B-side juga. Dan di situ emang saya melihat sendiri, jadi persis di tiket box gitu ya, pintu mau masuknya di situ emang sudah tidak menjual karena di dalam itu udah penuh. Jadi emang sudah tidak dijual, dan kemudian mereka tidak nggak pergi dari situ. Jadi mereka hanya nongkrong karena kan budayanya dulu kalau zaman di Saparua itu ataupun dimanapun lah gitu ya, budayanya mudah-mudahan nanti digratisin, gitu. Pintu dibuka gitu. Berharap tanpa punya tiket mereka bisa masuk gitu kan. Nah mereka cuma nongkrong ngobrol-ngobrol gitu. Posisinya itu emang dan kondisinya itu emang tiket tidak dijual lagi loh. Yang saya tahu karena saya waktu itu pas lagu pertama saya masih di luar. Mau masuk lagu kedua lah. Dan setelah itu saya baru masuk terus ke atas gitu. Jadi kalau ngomongin ya biasalah media ya. Jadi ya karena nyameureun eta sih salahnya, karena buktinya ada di situ lebih gitu. Jadi ini katanya 800 tapi di media akhirnya ceritanya melebihi kapasitas sampai 1000. Salah satunya itu jadi dijadiin kunci gitu buat si ininya lah si media untuk memberitakan. Gitu. Iya maksudnya itu juga jadi jadi kayak semacam tamparan keras buat teman-teman skena ya. Maksudnya ya di satu sisi pagelaran tuh, maksudnya ekspresi teman-teman waktu itu sangat besar, tapi
ya akhirnya isunya jadinya ke situ gitu, ekspresi yang besar tapi tidak terakomodir oleh gedung atau yang ada kapasitas. ruang yang ada gitu. Ya, karena itu juga yang mendorong kami untuk milih di ACC Iya. karena ya maklum lah untuk Tahu diri lah. duitnya gitu, duit nggak bisa menyewa ruang yang cukup besar lagi karena ya budgetnya cuma segitu gitu jadinya teh. Ya itu balik lagi bener. Jadi ketika waktu itu tuh juga yang kami rasakan ketika di panggung tuh sebenarnya ruangnya cukup luas sih. Maksudnya ini juga sedikit meluruskan gitu apa yang ada di media beberapa minggu awal pasca kejadian itu gitu. Crowded lah di luar, di dalam sebenarnya mah enggak gitu. Di luar mah saya lihat, dan ini juga saya sampaikan di pengadilan, Pak. Benar. Saya sebenarnya jadi di antara teman-teman bisa saya yang jadi saksi untuk di pengadilan gitu. Dari sudut pandang si musisi tuh sama sekali nggak ada crowded di luar mah, karena acara semua berjalan lancar gitu, nggak ada masalah. Lagu semua terselesaikan dengan baik, rundown semua berjalan dengan lancar, dan konser yang direncanakan selama 1 jam sedikit molor lah jadi 1 jam 15 menit itu semua rundown jelas beres semua, nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya kami juga tahu setelah insiden itu terjadi, setelah balik lagi ke tempat istirahat. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi emang dahsyat bener. Karena ini beritanya bukan hanya berita nasional gitu. Ini udah berita dunia gitu, karena sampai pemberitaan di di scene musik luar juga banyak yang jadi ya bukan positifnya juga, jadi penasaran Indonesia tuh kayak apa sih sampai sehebat ini satu band bisa mendatangkan sampai ada korban juga gitu kan. Pemberitaannya tuh sangat heboh lah gitu sampai worldwide lah ya. Dan imbasnya pun setelah itu kan band pada waktu itu setelah tragedi itu ACC sekitar ada 2 tahun ya. 2 tahun semua band, terutama band Bandung. Jadi saya sempat beberapa event dilarang kali ya. Ya, sempat ada urusan gitu. Ada urusan ke salah satu kantor polisi. Di situ emang sudah ditulis gitu di whiteboard, ada list bandnya yang tidak boleh manggung, yang tidak diizinkan manggung. Lebih dari 5 band, tapi ada yang diutamakan 5 band itu tidak boleh manggung. Dan itu bisa dirasakan karena saya juga di band pada waktu itu masih sama Burger Kill, sama Disinfected juga, Forgotten. Dirasakan sekali emang panggung selama 2 tahun kita nggak ada job sih ya. Hampir rata semua, bahkan bukan hanya di Bandung ya, semua di Indonesia. Nasionalnya di Indonesia. Nah, oke. Minum dulu, Pak. Oke, siap. Keo. Minum dulu. Awas, Keo, ini mah sari. Oh, udah. Sari hitam, sari black. sari black, sari hitam. Jadi kalau minum ini harus hati-hati. Aduh, susah. Jadi bakal ada yang kontraksi. Itu bisa? Bisa. Tiup lah ya segala satu teh. Nah, bisa ya. Hese. Emang benar ya kayak pada waktu itu susahnya nyari job. Iya. Karena bukan susah nyari job sih. Semua IO ya, semua IO tidak diperbolehkan membuat. Tapi gini sih, terutama musik metal. Ya musik ekstrim lah. Mau itu metal, death metal, punk rock, apapun hardcore gitu. Tapi yang genre lain sih kayak pop dan lain-lain masih jalan gitu. Cuman dikhususkan dibatasin juga sih tapi ya. Dibatasin. Terus kalau tadi ngomongin ada di media pemberitaan bahwa musik ekstrim ini dekat atau bersentuhan atau sehari-harinya mabuk-mabukan dan lain-lain. Ngomongin yang gitu mah tuh jangan dilihat jangan dilihat si komunitasnya, pekerjaannya, lain-lain banyak gitu. Ya itu sih kadang-kadang pemberitaan ya suka kalau orang ngomong wae nyobaan lagi we. Cik tring heula. Ya. Sari hitam.
Nah, kalau topiknya nih ya, kita ngomongin topik lain, bicara soal musik nih. Sepenting apa sih, Keo? Dan ini Musik buat Akeo itu sepenting apa sih? Sampai akhirnya bisa bagi waktu antara karir musik sama ngajar di beberapa kampus. apa ya, buat saya ya musik ya hidup saya gitu, udah ya, maksudnya sampai akhirnya saya juga milih, walaupun di umur berapa ya, 20-an teh saya teh emang sempet galau juga sih. Ayeuna 20. Oh, Suganda ayeuna. Di umur remaja teh emang sempet galau, apakah bener ini yang jadi Pilihan sandaran ya. hidup saya gitu, walaupun ya tidak selalu harus jadi musisi dan main di pertunjukan gitu maksudnya. Dan akhirnya saya akhirnya tercerahkan gitu untuk ya udahlah, ini kayaknya hidup saya di sini. Dan akhirnya semua gitu di bidang ketika saya berperan jadi musisi, ya musik itu emang sudahlah jadi identitas saya gitu, emang nggak bisa dilepasin. Sampai akhirnya juga saya juga sampai hari ini yang terkini juga saya bawa metal jadi disertasi saya gitu. Jadinya Keren. dan ya maksudnya bentuk bagaimana ya, orang kudu di dia, orang kudu nepi, karena saya mampunya di bidang ini. Akhirnya ya saya bawa metal isunya di ranah akademis gitu. Jadinya udahlah, saya cukup mampu di sini, cukup mampu untuk bisa mewacanakan ini di ranah akademis. Akhirnya saya bawa itu, dan akhirnya diperbincangkan ku profesor teh, anjir, maksudnya ada kebanggaan buat saya, iya, buat saya sih, kebanggaan. karena saya ada di situ gitu, dan tahu benar gitu bagaimana teman-teman berjuang, tahu benar bagaimana teman-teman menghidupkan, bertahan, terus apa namanya, bertahan di tengah terpaan badainya, semua wow. Akhirnya tetap sampai saat ini bukan malah mengecil, malah membesar, semakin membesarnya. Maksudnya buktinya album tambah banyak, penggemar tambah banyak, bandnya tambah banyak, terus teman-teman yang bergerak di ekonominya juga yang sama banyak juga. Ya, maksudnya itu satu bukti bagaimana ranah metal ini tuh emang jadi tidak lagi kecil gitu, tidak bisa lagi dipandang sebelah mata gitu. Itu kapan sih Akeo bisa sampai yakin geus lah hirup urang ya di musik gitu? Kapan itu teh? Kapannya sejak ya sih, ya maksudnya pemicunya ada di sejak B-side itu. Jadi sejak 2008 akhirnya saya cukup mendalami juga, entah itu musiknya gitu. Terus akhirnya wacana-wacana di luar musik juga akhirnya saya coba dalemin lah gitu, ada apa aja gitu ternyata di ranah ini tuh. Karena ya saya lihat juga, saya punya kesempatan juga buat berbincang dengan teman-teman di luar Indonesia gitu tentang isu musik metal ini tuh, ternyata di luar sangat besar gitu antusiasnya, dalam pengertian bukan antusias penggemarnya, cuman mewacanakan ini jadi sebuah objek ilmu lah ya, keilmuan teh gede gitu. Malah ada yang profesor metal, anjir gila kan ya. Itu di luar. Di luar. Indonesia belum ada. Belum. Mudah-mudahan saya. Oke, dokternya. Beres dokternya berarti profesor ya. Ya maksudnya ya saya punya mimpi aja sih. Sebenarnya punya mimpi untuk bisa bawa topik ini tuh bisa jadi dibahas di keilmuan gitu lah ya. Nah, akhirnya setuju sih. Betul. Dan akhirnya gitu jadi ya tergerak di situ, dan mungkin pas 2000 benar-benar pas 2018 sih. Saya setuju sih, karena apalagi zaman dulu kan Nah, tahun 90-an saya alamin juga lah, banyak yang emang mengecilkan dan naon sih musik teh main drumna kayak asal, vokalnya gue awu teh jelas, eta mah naonnya pakai lirik atau enggak, padahal ya ini nggak sembarang loh, dan tidak semua orang bisa mainin gitu, bisa menikmati gitu. Dan ya alhamdulillah ya orang-orang spesial sebenarnya. Ya orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Ya saya juga nggak, maksudnya ya tujuan saya kenapa itu jadikan topik sekolah saya juga ya salah satunya itu saya coba ya maksudnya ketika ada orang yang ngomong gitu lagi teh silakan baca aja. Jadi saya udah tinggal gitu sih maksudnya. Benar. Jadi udah tinggal ada soal panjang bisa, ternyata ketika saya dari aspek musik, dari aspek ekstra musikal gitu, ternyata visual ataupun sonik atau misalkan verbal tuh ternyata ada nilai-nilai lain yang tidak sama sekali tersentuh oleh musik-musik yang di luar metal. Itu maksudnya
itu yang ngedorong saya jadi anjir, orang pede, orang metalhead, orang pede gitu. Kenapa jadi mengecilkan kita, maksudnya identitas metalhead teh jadi saya teh udah pede weh gitu. Yang ya naon gitu ya, orang mungkin mandang di luar mah oke, misalkan, tapi ya ketika udah akan kerasa gitu. Ketika sama lah kita ngomongin dangdut lah misalkan, nah kita juga akan tahu gitu nilai-nilai yang ada di dangdutnya naon gitu. Dan kita mah nggak ngeh karena tidak berada di dalamnya. Ya, tapi bukan berarti kan ya. Nah, jadi ngomongin ke situ tuh sekarang. Kalau masih seputar musik. Ya. Kalau ngomongin dangdut nih, karena barusan udah dibahas juga sama Akeo ya. Musik dangdut itu menurut Akeo tuh gimana sih? Dangdut is music of my country. Sama ngutip. Itu teh maksudnya di sepanjang karir saya, dan karir saya bermusik lah ya. Maksudnya pengalaman saya bermusik tuh dangdut teh menghiasi, maksudnya salah satu apa ya? Ada salah satu momen lah ya. Momen atau apa namanya ya? Ya waktu ruang lah di situ teh. Tahun berapa ya? 9 SMA kelas 1 itu berarti 98 lah. 98. Nah, sekitar 98 tuh saya belajar gitar tuh main dangdut dulu, Bah. Oh, gitu. Karena paman saya yang ngajarin saya gitar tuh dia ya karena dulu sisi dangdut. Akeo itu drummer ya. Masih 95 sebelumnya nggak main drum kan. Itu tuh bener. Wah, saya jadi tahu. Oh jir, main dangdut ya. Waktu itu apa main soneta, saya sempat main sama orkes juga, orkes satu ya, ini dangdut. Nah, ya ini tuh salah satu godfather lah ya di dangdut. Gila. Jadi si paman saya tuh sangat mengidolakan sekali Rhoma Irama dan saya cobain teh. Anjir, yang bener main gitarnya gese waktu itu. Karena saya masih belajar teh anjir saya kira. Ternyata pas kesini baru tahu pas ada irisan pisan gitu sama perkembangan metal tuh kan ada kan. Iya, benar. Karena saya lihat emang motif-motif yang dia mainin, riff-riff yang dia mainin tuh sangat terinspirasi sekali di Purple. Ya kita tahu juga Purple itu salah satu ya tokoh atau apa ya grup yang ada pada pertama kelahiran metal lah. Metal maksudnya perjalanan metal jadi ya early metal yang nantinya jadi heavy metal terus jadi metal dan sampai extreme sekarang metal gitu. Kalau mau dikupas ke belakang gitu kan. Irisannya gede banget berarti ya kalau di Indonesia saya lihat berarti dangdut juga sebenarnya kalau secara musikal ya ada pengaruhnya dari metal gitu. Iya. Ya kalau ngelihat eksistensi si Rhoma Irama ini gitu kalau ngaca ke situ. Jadinya karena belajar akhirnya saya lebih tertarik ke yang lebih rumit dan akhirnya diajakin sama Andri. Si Andri Infami untuk mainin black metal, jadi dangdut langsung black metal. Dan waktu itu Tina dangdut, langsung. Dan akhirnya ya si musik tuh jadi media untuk menyatakan sesuatu sih sebenarnya. Ya, menyatakan sesuatu. Walaupun akhirnya kita teh kalau ngomongin aing mah teu beuki dangdut, aing mah teu beuki A B C. Ya kita sebenarnya berurusan itu ya, berurusan itu. Nah kayak saya dangdut didengekeun ngalamin di masa itu gitu ya, lagi kecil. Sampai sekarang pun saya masih mendengarkan. Saya pernah hafal satu album Mansur S. Orang bener tapi hafal nyanyina baheula karena babe orang ngadaukeun Mansur, ngadaukeun Rhoma Irama, ngadaukeun sade sih. Itu Peggy Z. Ya, Peggy Z. Waktu itu teh karena terus setiap hari teh sampai anjir inget orang SMP nyanyi dangdut lah di harapan kelas. Dan saya mah yakin kayak mau musisi apapun udah pasti pernah lah ada yang dangdut, pernah ada yang musik mellow, pernah. Cuman kadang-kadang manusia teh nggak saya di titik eta teh sorry anjing ieu mah lain selera orang. Padahal bukan ngomongin selera, tapi saya itu tidak di situ. Kalau mendengarkan menikmati ya menikmati, tapi kalau untuk berekspresi saya itu di genre ini. Ya. Entah metal, entah dangdut, entah naon gitu. Da urang yakin dangdut mungkin ngadengekeun A, B, C pastilah ngadengekeun oge gitu. Ya benar, pada akhirnya juga saya gitu bukan ngerti ya, menghargai jenis musik yang lain karena terlalu dalam di metal gitu. Iya. Jadi ya ketika ya anggaplah kita juga jangan munafik ketika ada beberapa fase ketika kita tuh menganggap musik lain tuh di bawah
metal. Pernah tuh ngerasakan gitu? Iya. Pernah kan? Pernah ngerasakan, dan pada akhirnya ketika kita lebih dalam di sini tahu di belakang nilai-nilai di belakang musik itu ternyata lebih menghargai kan sekarang. Jadi ternyata metal itu ujug-ujug ya ada runutannya gimana, dan akhirnya kita bisa menghargai bagaimana jenis musik yang lain juga gitu. Karena siga inilah kayak apa ya, nutrisi gitu ya. Semakin kita banyak mendengarkan bermacam musik, genre musik, ya nutrisi kita makin banyak. Asupannya lebih gede, dan kemungkinan untuk bisa jadi karya kita tanpa sadar, karya kita juga sebenarnya refleksi dari apa yang kita dengar kan. Maksudnya ya kayak main klasik gitu, misalkan main dangdut, main apa, luka luar itu sebenarnya kesimpulan dari itu semua kan sebenarnya. Oke, Keo. Nah, Keo nih, kalau saya pengen tahu pandangan Akeo soal pasukan perang dan pergerakannya. Apa sih yang harus pasukan perang lakuin biar bisa sefenomenal Beside? Sebenarnya mah kalau ngomongin fenomenal ya jangan ukurannya harusnya lebih tinggi aja gitu. Sefenomenal Burger Kill misalkan, sefenomenal gitu ya, banyak band lah ya. Tapi kalau lihat musiknya mas, saya kira kesempatannya sangat besar. Ngelihat individu-individu yang di dalamnya, kesempatannya sangat besar sekali. Apalagi gerakan seperti hari ini juga kita diundang di sini tuh salah satu upaya bagaimana mereka mengadaptasi kemajuan hari ini kan. Sementara hari ini banyak teman-teman yang terfokus ke dunia digital dan virtual, dan pasukan perang juga udah mulai berhasil menapaki di posisi ini gitu, ikut gitu di disebutnya tuh mempromosikan atau memperkenalkan musik dan gerakan-gerakannya di wilayah yang tidak jauh atau yang dekat dengan teman-teman milenial hari ini. Ya, saya kira kesempatannya cukup besar, dan mudah-mudahan saja harapan-harapan terbaik dari pasukan perang tuh bisa terwujud lah. Amin. Oke. Oke, jangan kemana-mana dulu. Itu obrolan saya dengan Akeo Hin. Jangan kemana-mana dulu. Kita ketemu lagi di Opini Skena. Oke teman-teman, masih bersama saya Abah Andris dan Hin Akeo. Nah, sekarang kita ke kuis ya. Ada kuis, tentunya bakal seru nih. Jadi permainannya cukup seru nih ya. Jadi nanti saya dan Akeo dapat ngambil nih. Ngambil ada masing-masing 3. Oke. Nanti di situ ada pertanyaan. Yang pertanyaan buat Akeo nanti saya lempar ke Akeo, pertanyaan buat saya jawab sendiri. Dan pertanyaan buat Akeo, misalkan saya ngambil pertanyaan buat Akeo, saya kasih ke Akeo, ya. Pertanyaan buat saya kasih juga ke Akeo. Kalau bisa jawab. Jadi aing mah tengah jawab bisa. Oke. Kita coba dulu ya. Oke. Saya dulu yang pertama. Boleh. Mau dikucek-kucek lah. Lah. Si aya nu macok. Dan lingas benang keo. Dah. Nih langsung ngambil 3 gitu apa satu-satu dulu ya? Bebas. Enaknya. Satu-satu Satu-satu? Satu-satu aja. Oke, dah ya mah gimana kita mau langsung 3? Oke, ini buat saya. Saya perlu jawab nggak? Harus. Pertanyaannya musik atau keluarga? Waduh. Berat. Sebenarnya dibilang berat, itu oke sih. Kalau dikasih pertanyaan itu musik atau keluarga, saya pilih keluarga. Kenapa? Jadi orang yang ditanya. Kenapa?
Karena apa ya? Keluarga itu apa ya? Keluarga itu buat saya adalah hidup saya. Musik buat Kalau saya. musik bukan hidup saya sih. Musik itu buat saya hanya sebagai teman. Oke. Tapi kalau keluarga buat saya sebagai jadi kayak nyawanya, darahnya dan lain-lain lah gitu. Jadi keluarga itu adalah hidup saya, musik adalah teman saya. Teman Jadi hidup. teman hidup. Jadi selalu pakai nih. Nggak sih kalau ngomongin itu mah udah pasti milih keluarga lah. Iya. Pasti milih keluarga karena ya keluarga yang terpenting. Nah. Kalau saya harus memutuskan, ya saya akan lebih memilih keluarga, dan kalau memutuskan untuk pilih salah satu dan harus ditinggalkan gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak. Tapi kalau suatu saat emang pertanyaan ini nanti suatu saat akan timbul di kemudian hari, kamu mau pilih musik atau keluarga? Saya akan pilih keluarga dan saya akan tinggalkan musik. Good. Oke. Minum lah bisa. Sari tem dulu, orang sari tem Tem dulu bisa pertanyaan esek. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nangis, ira nyokot nak? Tadi Oh, gondrong atau pendek? Anjir. Gondrong jang salah ya tak? Keruka. Hen nakeo. Tuh, gondrong atau pendek pasti gondrong. Dan karena profesi saya sebagai pengajar yang bebas gondrong, jadinya aman. Cup sianya, cupnya ulah dipotong. Insya Soalnya Allah. rek dipanjang. Cup. Orang mah gondrong mual. Soalnya kia kemarin sempat ada bilang potong aja gitu rambut. Insya Allah mual lah. Wah, gondrong. Oke. Gondrong. Nya naon? Identitas. Karena ini salah satu pendek tuh pede atau salah gondrong? satu naon? apa ya? Maksudnya pertanyaan ya balik Merah lagi sih kutu karena gitu, gondrong. saya main metal aja dan musisi kayak semacam pernyataan bahwa saya beda dari yang lain aja gitu. Nah, ini kayak Nice. Saya lagi. Selain metal, pilih genre apa? Selain metal. Banyak sih. Tapi kalau harus pilih satu, saya main klasik. klasik. Karena Lain main metal. kan selain metal. Oh, selain metal. Pilih genre apa? Main klasik. Klasik. Kenapa klasik? Kenapa klasik? Karena ente kita ganti main bambu. Anjir, licik. Main bambu. Ya, saya punya mimpi sih, maksudnya pengen setelah musik beres tradisional, ya. pekerjaan teh, ya kayak bukan nazar atau ya, kayak semacam keinginan terpendam pengen mempelajari musik bambu sih terutama fokusnya. Apa tuh? Suling, Carumba, Aklung. carumba. carumba. Ensemble-nya rumba, instrumennya carumba. Eh, Pengen sih. Itu aja sih paling. Selebihnya jadi karena milih musik tradisionalnya. karena alasannya karena saya kerjanya di prodi musik bambu. Licik ya tahu Harus. Alasannya kuat so. Bener, tenan naon lah. Enak orang terakhir. Memuluskan pekerjaan. Ya jadi mah ya sih ya. Kayak nu mawa meureun. Oh iya benar-benar. Terus bikin ka urang geus pasti jang urang. Oh ini deh. Nuhun ka. Padahal mah bawa we ku aing ya. Kayak udah ya mah. Oh banyak. Jadi jangan kayak Kenapa? Ini. Sugan teh mau. Anjing berat. Nah. Kenapa harus milih ya? Karinding attack atau Nektura? Anjing berat. Karinding attack atau Nektura? Punai jidei tambahan. Naon? Gordat. Karena ngetek Lebih gordat berat. atau nektura. Beki berat eta. Kalau ngomongin anjing ieu mah si Ekek anjing ieu mah pasti ya. Oke, ya yang pasti saya memilih Nektura. Karena Terima kasih loh. ya. Karena orang sieun beres di dia dipecat si Akeo.
Aku saya kayak mau dipecat. Milih Nektura karena apa ya? Basic emang saya main drum. Walaupun di Karinding Attack saya masih tetap mukul-mukul juga, mukul celempung. Tapi apa ya? Lebih nikmat aja gitu kalau main drum. Sorry, Kek. Oke, itu dia gamesnya dan bukan kuis ya, games ya. Cuma games. Itu dia gamesnya dan buat kalian yang nonton akan dapat hadiah. Hadiahnya dari Saritem dan juga akan mendapatkan album dari pasukan perang. Jadi wayahna ieu mah tidak ada settingan, barusan tidak ada kode juga. Jadi saya langsung nembak pasukan perang harus ngasih hadiah buat kalian. Jangan jadi yang pengen hadiah, jadi kudu bere pertanyaan bere. Oke, naon pertanyaanna? Bebas. Oke. Vokalisnya siapa? Nah, siapakah vokalis pasukan perang? Baik nama panggung ataupun nama sekolah, nama ijazah, ya, nama KTP. Bebas ya. Tulis jawabannya di kolom komentar di sini. Dan di kolom komentar jangan lupa ada hashtagnya tentunya. Pasukan perang official. Dangdut ceria. Kumaha aing. Katanya kumaha aing kudunya hashtag. Pokoknya kalau kalian dari 3 hashtag itu ada yang tidak ditulis, kalian diskualifikasi ya. Nggak menang. Oke, itulah dia obrolan saya dengan Akeu Hinhin. Terima kasih, Keu. Amin. Sehat selalu. Sama-sama. Amin. Apa ya, sukses terus. Amin. Pekerjaannya baik jadi dosennya, ngajarnya, baik ngebandnya, terutama keluarganya juga sehat-sehat. Jangan lupa ajakin kalau ada job drummernya Nektura tuh. Ya, ajakin, kasihan sih drummer Nektura tuh. Aslinya sih saya kalau punya rezeki mah pengen ngasih sama dia teh ke drummer Nektura ya, Keo. Nanti diajakin sama saya. Ya, ajakin gitu. Oke. Terima kasih buat kalian semua. Tentunya jangan lupa media sosial tadi pasukan perang ya, pasukan perang official, Instagramnya follow, terus naon deui YouTube-nya di subscribe juga, di like, loncengnya klik, ame info-infonya, semua info kalian bisa dapetin semua di situ. Dan terus pantengin channel ini. Karena bakal ada lagi, masih banyak lagi talent-talent atau artis-artis yang luar biasa yang akan mengisi di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Opini Skena.